Sebelum saya membuka acara konferensi pers pada hari ini, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari salah satu anggota DPRD Lawang dari Partai Perindo, yaitu Saudara Imron, karena hari ini tidak bisa hadir dikarenakan kondisi badannya yang kurang memungkinkan. Baik, terima kasih para awak media, bapak-bapak yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti konferensi pers menindaklanjuti daripada berita yang kurang lebih 1 minggu ini beredar. Saya akan mengklarifikasi dan nanti saya persilakan kepada awak media untuk bertanya, namun pertanyaan tersebut sekiranya dilakukan dengan tertib dan posisinya kita menggunakan mikrofon biar jelas, karena situasi ini juga banyak suara-suara sumbang dari luar yang masuk, jadi lebih baik kita silakan nanti menggunakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada para awak media, kepada teman-teman sekalian, baik media cetak maupun media elektronik, yang mana pada hari ini, wabil khusus kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita telah diberi kesempatan berupa nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul di dalam ruangan di tempat rumah makan sepakat ini. Bapak-bapak sekalian, saya sudah membagikan press release daripada permasalahan yang ada. Saya tidak menjabarkan secara panjang karena press release sudah dipegang. Nanti saya mempersilakan kepada para awak media untuk bertanya menyikapi isu yang setelah 1 minggu ini beredar di luar. Dan mohon maaf kepada teman-teman awak media sebelumnya, kalau mungkin ada yang sempat konfirmasi ke saya melalui telepon maupun WA, saya belum bisa memberi jawaban. Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini dapat menjadi klarifikasi balik dari saya, sehingga dapat membuat berita dan meluruskan yang saat ini sedang beredar di luar sana. Baik. Saya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Deni Cerawati. Saat ini menjabat selaku anggota DPRD aktif di Kabupaten Lawang. Di sebelah saya dari Partai Perindo, di sebelah saya ada Pak Indra Gunawan. Beliau adalah anggota DPRD aktif juga di Kabupaten Lawang. Sekaligus juga pengurus DPD Perindo 4 Lawang selaku bendahara, menjabat selaku bendahara DPD. Satunya lagi ada Pak Imron, beliau juga anggota DPRD yang hari ini bisa hadir. Beliau juga anggota DPD Perindo, pengurus DPD Perindo Kabupaten Lawang, selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Baik, saya persilakan untuk teman-teman media untuk mengajukan beberapa pertanyaan, karena presiden sudah saya bagikan. Kalau saya baca ulang lagi penjabaran saya, itu akan memakan waktu. Saya persilakan dari perwakilan awak media yang ingin mengajukan pertanyaan. Media mana? Media Berita Rakyat Siksa.
terima kasih kepada media Bintang Rakyat ya. Untuk surat sendiri saya akan menjabarkan dan mudah-mudahan ini bisa menginclude dari beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman media. Pertama, mengenai poin nomor 1 berkaitan dengan SK nomor 1769 strip SK garing DPP Partai Perindo garing 4 garing 2022 tanggal 7 April 2022 itu untuk kopian baru saya terima kemarin pada jam kurang lebih jam 12 ya. Itu mereka tidak mengantarkan langsung ke saya tapi memberi surat tersebut ke sekretariat dewan. Nah, sampai sekarang surat SK asli yang ditandatangani dan dicap basah belum saya terima sama sekali. Jadi dari surat tersebut ada beberapa kejanggalan. Seharusnya kalau saya selaku orang yang akan diberhentikan dari DPP selaku kepengurusan, maka saya berhak untuk mendapatkan SK dengan tinta basah. Namun itu tidak terjadi sampai dengan sekarang dan saya tidak tahu di mana SK yang katanya dikeluarkan oleh DPP tersebut nyangkut. Mengenai pertanyaan yang mengatakan bahwa pernahkah mendapat peringatan dari DPD, secara tegas saya menyatakan tidak pernah. DPD tidak pernah memberikan surat teguran pertama, surat teguran kedua, dan surat teguran terakhir kepada kami ketiga orang dewan yang terpilih dari Partai Perindo untuk kesalahan apa yang telah kami perbuat. Jadi kami menegaskan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di dalam surat tersebut. Silakan nanti teman-teman untuk cross check. Pertama, DPD tidak pernah mengirim surat ke kami secara pribadi. Namun DPW pernah mengeluarkan surat peringatan. Ini kami ketiga orang anggota dewan, saya, Ibu Heni Terawati, Pak Indra Gunawan, dan Pak Imron, itu sama-sama mendapatkan surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2022. Silakan teman-teman cek surat peringatan yang dikeluarkan dari DPW, bukan DPD. Nanti silakan teman-teman saya kasih kopi. Oke, lanjut. Lanjut ya. Dari surat keterangan ini menjelaskan bahwa DPD pernah bersurat. Di sini DPW menjelaskan DPD pernah bersurat, atau kalimat yang lebih jelas merespon. Kami selaku pengurus, saya selaku keorganisasian bidang keorganisasian seharusnya tahu, karena saya pengurus DPD. Pak Indra juga, Pak Imron juga, tapi tidak pernah terjadi rapat tersebut yang melibatkan kami. Nah, jadi kami mempertanyakan dasar dan mana surat DPD yang sudah katanya dikeluarkan DPD untuk DPW. Ini yang pertama. Terus setelah ini kami tidak mendapatkan peringatan apapun lagi dari DPW. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2022 maka beredarlah surat pemecatan yang sekarang sedang beredar. Surat pemecatan terhadap saya selaku kader Partai Perindo.
Namun ada kejanggalan lagi di sini. DPW baru mengeluarkan surat teguran terakhir ini pada tanggal 25 April. Jadi keluar dulu surat pemecatan dari DPP, baru keluar surat peringatan terakhir. Silakan. Ini suratnya. Silakan. Nah, jadi surat pemecatan dulu keluar, baru surat peringatan. Silakan bagi teman-teman yang mengambil. Tanggalnya lebih muda, Bu. Iya. Jadi surat dari DPP tanggal 7 April, surat peringatan dari DPW tanggal 25 April. Dan di sini dijelaskan bahwa kami diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Mei 2012 untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 2022. Mohon maaf, 2022. 3 Mei. Cepat saja, Bu. Sudah. Sudah ya. Dari DPW. Kalau yang DPD tadi belum ya? Yang surat katanya Dari DPP ini saya dapat dari media. Dari DPW ini pun aslinya saya sampai sekarang belum dapat. Ini dikirim via WhatsApp. Dikirim ke handphone saya melalui WhatsApp. Dan apakah sebelumnya DPW sudah berkomunikasi dengan itu? Kalau dari DPW belum pernah, hanya melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp mengirimkan peringatan tersebut. Dan menurut saya peringatan ini cacat secara hukum. Karena tidak mungkin DPP dulu mengeluarkan teguran, baru DPW mengeluarkan surat peringatan. Jadi di sini ada beberapa kejanggalan yang juga sudah saya tuangkan di press release. Dan untuk data-data juga posisinya silakan teman-teman untuk mengambil nanti. Ada beberapa kejanggalan dari DPW untuk peng-SK-an. Untuk ketua DPW siapa ini? Ketua DPW Perindo Sumsel adalah Bapak Februar Rahman. Yang Asmawi ini? Ketua DPD. DPD, Pak. Iya. Ketua DPD. Di sini tidak terangkan ketua DPW ya? Untuk keterangan. Sudah. Di press release saya menjelaskan beberapa rangkaian permasalahan yang ada, termasuk akar permasalahan kita yang ada di DPD Perindo 4 Lawang. Betul. Nah, jadi ada kejanggalan di dalam surat tersebut. Saya lanjut ya. Ada kejanggalan dalam surat tersebut bahwa pertama, sampai sekarang saya belum mendapat surat yang ditandatangani oleh yang beredar di media. Itu cap basah daripada ketum atau ketua umum DPP itu. Yang kedua, kejanggalan terjadi pada SK yang sekarang keluar di media. Itu adalah kenapa DPW baru mengeluarkan surat teguran terakhir pada tanggal 25 April. Berarti jeda dari tanggal 7 April ke 25 April itu cukup lama. Artinya seperti ini, dengan bergejolaknya permasalahan ini kami mendengar ya, berawal dari beberapa kandidat calon dari sebenarnya atau tenang. Nah itu artinya kan bergejolak ini. Menurut keterangan dari beberapa yang pelapor itu beredar bahwasanya video itu dengan membantu salah satu kandidat. Menurut keterangan, apakah benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena begini, selaku dewan yang berkomisi di sana, saya berkewajiban untuk mengawasi jalannya proses untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penyampaian itu tidak
tidak ada intervensi dewan di dalam pemilihan kepala desa, tidak ada juga keberpihakan kepada kandidat umum. Izin Bu. Ya, silakan. Saya dari nama saya Sadam Hussein. Dan saya dari media Netralitas News. Ya, silakan. Ya Bu, ini kan surat yang dari ketum itu kan ketua umum itu kan sudah keluar SK-nya. Nah, sedangkan peringatan itu kan belum didaftarkan secara resminya yang sah kan. Nah, maksud kami apakah belum ada peringatan dari DPW tersebut, ketum memang benar-benar bisa berhak untuk memecat dari partai. Nah, kalau misalkan nanti itu tidak sesuai dengan ADR di partai, apakah ada kesempatan ataupun ada peluang untuk dari Ibu untuk menggugat kembali masalah surat keputusan dari ketum tersebut? Ya, terima kasih. Nambahi pertanyaan Bu. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari rekan media telah diundang, karena menurut kami kalau kawan-kawan diundang itu jadi informasi yang beredar tidak liar Bu baik dengan Ibu sendiri maupun dengan yang lain. Nah, intinya yang kami pengen tanya, langkah konkret apa yang akan Ibu ambil terhadap permasalahan yang ada sekarang ini? Apakah untuk menggugat atau tidak cukup sekedar kita tidak mengesahkan atau tidak menerima itu saja Bu tapi langkah konkret Ibu kan, misalnya mempertanyakannya ke KPU atau Dewan gitu yang bakal memproses atau kemana? Langkah-langkah yang sudah Ibu ambil dan langkah-langkah yang ke depan akan Ibu ambil. Terima kasih. Bapak dari media mana Pak? Adi, Pegadaian Pos. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Adi yang mewakili dari media Pegadaian Pos dan dari media Netralitas News. Pertanyaannya menyambung dari media Netralitas dengan media Pegadaian. Jadi untuk saat ini pertama langkah yang akan saya ambil setelah saya konferensi pers adalah saya akan meng-cross check dulu kebenaran surat yang beredar. Karena saya belum menerima surat yang asli. Dan saya akan segera bersurat ke DPP mempertanyakan benar atau tidak DPP pernah mengeluarkan surat tersebut. Itu langkah awal yang akan saya ambil. Nah, untuk statement dan langkah apa yang akan saya tempuh ke depan, saya akan berkoordinasi dulu dengan partai supaya nanti tidak melebar. Takutnya surat ini adalah hoax, saya mengambil langkah-langkah yang terlalu panjang juga tidak bisa. Jadi setelah mendapat kepastian dari partai bahwa memang itu adalah surat resmi dikeluarkan, maka saya akan menempuh jalur-jalur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Seperti itu. Silakan kalau masih ada lagi yang lain. Oke. Yuk, Ya. Anda terima ya dengan keputusan partai itu. Kalau memang benar, maksudnya SK yang belum diterima kan? Ya. SK juga belum diterima, tapi Betul. terima apa tidak? Tentu tidak. Kalau untuk mengatakan terima, tidak akan terima. Tentu Karena tidak. saya merasa tidak melakukan kesalahan yang fatal. Indisipliner yang dimaksud oleh DPW itu seperti apa? Silakan dia jabarkan ke teman-teman media. Apa kesalahan fatal yang dilakukan? Karena untuk bisa duduk menjadi anggota legislatif itu tidak mudah. Jadi kami mempunyai hak sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah hak untuk membela diri, dan itu akan saya pergunakan untuk membela diri. Jadi kalau nanti Ketua DPW bisa menjelaskan secara konkret permasalahan yang ada, saya persilakan dengan selebar-lebar untuk menjelaskan apa kesalahan kami. Kalau hanya setoran, bukan saya sendiri, Pak Indra, Pak Imron, semuanya untuk DPD karena ada kisruh di dalam tubuh DPD, maka kami untuk saat ini adalah menunda sementara. Yang katanya kedisiplinan itu disiplin apa? Nah, itu yang saya tidak tahu. Kedisiplinan yang dimaksud oleh Ketua DPW itu seperti apa? Saya narkoba tidak, korupsi tidak, OTT tidak. Disiplin apa yang membuat saya
memalukan partai yang seperti dibuat statement oleh ketua DPW untuk menjaga marwah partai. Seharusnya DPW menyikapi permasalahan di DPD dengan bijak, bukan mengekspos keluar. Seharusnya ketua DPW mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di bawah dan memediasi untuk terjadinya rapat di tingkat bawah. Sampai sekarang boleh teman-teman cross check semenjak awal kami dilantik, Perindo cukup vakum, tidak banyak kegiatan yang mengibarkan bendera Perindo ke bawah. Hal ini miris bagi kami anggota dewan. Namun kami tetap karena rasa cinta dan memiliki Perindo, walaupun dengan permasalahan DPD yang sudah berkecamuk sedemikian parah, kami tetap mengibarkan bendera Perindo untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Pacitan khusus. Ya. Saya wakili media target kasus dan Kopassus atas nama Almi menanyakan tentang sejauh ini fatal apa dan pelanggaran apa sehingga Partai Perindo mengeluarkan surat edaran menurut pihak, dan untuk kedepannya Pak Indra Gunawan bahkan Ibu ini apa langkah depan untuk tindakan? Kalau saat sekarang dengan beredarnya surat ini, kami malah ingin bertanya dengan DPW apa kesalahan kami. Kalau masalah setoran partai, saya mempunyai bukti-bukti setor bahwa saya lengkap semua dari 2019 baik tingkat DPD, DPW dan DPP itu sampai tahun 2022 per tanggal bulan 4 2022 kami sudah menyetorkan ke DPP sebesar 5 juta. Di sini akan dibagi secara langsung oleh DPP, 2 juta untuk ke DPW, 1 juta untuk ke DPW, 2 juta untuk ke DPP dan 1 juta untuk ke DPP. Ini sudah kami lakukan. Ini bukti stok kita lengkap. Sampai dengan bulan 5 tanggal 9 kita memiliki bukti stok lengkap. Kalaupun ada tunggakan-tunggakan yang kemarin yang permasalahan DPD itu saya sudah stop semuanya. Tidak ada lagi tunggakan di DPD. Jadi disiplinan seperti apa yang dimaksud oleh ketua DPD sendiri? Kalau itu permasalahan setoran ya, setoran wajib. Nah kalau yang lain saya tidak tahu apa yang dimaksud seperti apa. Karena saya merasa saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ya. Kalau boleh kami tahu bagaimana mekanisme menurut anggaran dasar untuk pemilihan anggota, apakah mahkamahnya itu ada di tingkat DPW atau tentu saja ada di DPD? Karena dari mereka ini seolah-olahnya DPP itu terima bersih dari DPW. Dan apakah Ibu pernah mengikuti pembelaan diri di mahkamah biasa dan mahkamah apa namanya di dalam kata itu apa mahkamah atau kode etik segala macam, pernah nggak ikut itu untuk baca pembelaan diri sebagai tuduhan dari DPW tersebut? Oke, baik, terima kasih. Jadi mekanismenya iya, kalau untuk saat ini sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga itu apabila ada permasalahan di tingkat bawah itu akan diselesaikan dulu secara internal. Tahapan yang akan ditempuh apabila ada permasalahan dari DPD itu akan ditindaklanjuti dan bersurat dulu ke DPW. Dari DPW akan ditindaklanjuti juga ke DPP. Namun kasus yang saya hadapi saat ini adalah kasus yang agak beda. Agak beda karena seperti ini.
DPD sendiri tidak pernah ada rapat, tidak pernah merealisasikan sekalipun rapat di bawah. Tiba-tiba DPW mengeluarkan surat peringatan berdasarkan surat permohonan dari DPD. Kita pengurus, kalau kita hanya sekedar dewan, bisa jadi kita tidak memantau ke dalam, tapi kita juga ber-SK. SK-nya ini, silakan Bapak-Bapak lihat ini. SK kita selaku pengurus DPD. Ini. Nah, kita tidak pernah terjadi rapat di bawah. Tahu-tahu DPW menyuratin lagi ke DPP tanpa konfirmasi dulu ke kita, tanpa kita dipanggil dulu, tanpa kita diajak diadakan mediasi dulu apa permasalahannya. DPW langsung bersurat ke DPP, hanya bermodalkan satu surat peringatan ke kita 3 orang anggota dewan. Jadi hanya satu surat peringatan yang DPW kirim ke kita melalui WhatsApp, bukan langsung, hanya melalui WhatsApp itu dikirim. Terus kita tidak menerima bentuk fisik. Tahu-tahu DPP beredarlah pada tanggal 7 April yang sekarang di media mengeluarkan surat pemecatan. Tapi ini DPP, tanya lagi, kalau misalkan tadi kan sudah ada beberapa hari yang lalu sudah diberikan SK itu nafasa, apakah Ibu nggak menanyakan untuk fisik yang asli? Kalau fisik yang asli seharusnya dari tanggal 7 April itu sampai dengan sekarang sudah harus sampai di kita. Tapi ada kejanggalan lagi yang dilakukan oleh Ketua DPW. Pertama, saya lagi melakukan dinas luar di Jakarta. Tiba-tiba ada salah satu teman sesama anggota dewan bagi handphone ke saya itu menjelang maghrib. Telepon, Bu Henny, ada permasalahan apa? Saya bilang tidak ada masalah. Kenapa Ibu dikeluarkan di grup? Siapa yang mengeluarkan saya di grup? Karena kita tercantum di dalam grup. Ada grup DPD se-Sumatera, ada grup Perindo, ada kurang lebih 3 grup itu. Nah, saya dikeluarkan semua. Siapa yang mengeluarkan saya? Yang mengeluarkan saya adalah ketua langsung, Pak Bapak Februari Rahman, Ketua DPW. Beliau mengeluarkan saya. Setelah mengeluarkan saya dan grup itu buktinya ada, baru saya di-post surat ini. Surat pemecatan saya baru dikirim di grup. Jadi saya keluar dulu dari grup, dikeluarkan dulu dari grup, baru Pak Februari Rahman memposting di grup WA tersebut surat yang saat ini sedang beredar di media. Nah, pada tanggal hari Sabtu kalau nggak salah 21 ya, setengah jam lebih dari saya mendapat informasi tersebut, itu wartawan langsung serang saya, menanyakan permasalahan saya. Otomatis terkejut karena secara otomatis surat belum diterima, DPW tidak konfirmasi ke saya dulu, atau by handphone ke saya, atau japri ke saya mengatakan bahwa bakal ada surat pemberhentian. Itu tidak pernah dilakukan oleh DPW dan DPD sebelumnya. Jadi banyak kejanggalan di dalam surat yang dikeluarkan tersebut. Jadi di situ ya. Apakah ada masalah pribadi dengan Ibu dengan DPW? Anggota DPD dengan DPW? Masalah siapa? Kok bisa DPW seperti itu? Suatu tes. Kalau untuk permasalahan pribadi tidak ada. Namun kami selaku pengurus DPD Perindo Palawang sekaligus anggota Dewan Perindo Palawang meminta pertanggungjawaban dari pengurus yang lama masalah keuangan, dan itu sudah saya tuangkan di dalam presentasi saya. Silakan dibaca nanti. Cuma itu artinya. Terus ada beberapa permasalahan di DPD yang saat ini seluruh kepengurusan di tingkat kecamatan atau BPJ
itu diberhentikan secara sepihak oleh Saudara Asmawi. Kami yang sudah dihantarkan menjadi anggota legislatif satu fraksi penuh memprotes karena mereka sudah mencucurkan keringat bahu membahu untuk bisa mendudukan kami di legislatif. Kenapa mereka diberhentikan tanpa sebab musabab? Kalau 1-2 orang mungkin kesalahan, tapi kalau 10 kecamatan itu unsur kesengajaan. Ini yang kami tentang. Kami tidak mau partai ini arogansi karena ulah dari beberapa oknum sehingga akan merusak nama baik partai. Ini yang kami lawan. Nah, mungkin dari kinerja kami yang memperjuangkan aspirasi di bawah ini yang dianggap dan dinilai oleh Ketua DPW kurang bagus di mata beliau. Kalau untuk yang lain tidak ada. Jadi tidak ada permasalahan pribadi, tapi kami melakukan hak-hak kami untuk memperjuangkan Perindo ke bawah. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Oci dari Harian Silampari. Saya ingin sedikit bertanya Bu terkait dengan ADRT. Seorang kader Perindo itu bisa dipecat apa alasannya Bu? Seandainya seorang kader apa saja kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kader itu dipecat dari Partai Perindo? Terkait satu lagi Bu, seandainya nanti terkait surat yang beredar di media dan yang Ibu baca walaupun bukan yang asli kata Ibu, ternyata surat itu bodong atau hoax, apa tindak lanjut Ibu berikutnya? Apakah ada langkah hukum atau tidak? Terima kasih Bu. Terima kasih. Karena kita konteksnya di dalam surat yang saat ini beredar, saya akan menyikapi dan menjawab pertanyaan dari Bapak di dalam konteks tersebut. Salah satu yang bisa memberhentikan seorang keanggotaan dari partai Perindo adalah apabila melakukan pertama tidak menunaikan kewajiban. Nah, kewajiban yang dimaksud oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga sendiri ini yang posisinya bagi kami sendiri yang saat ini sedang menjadi sorotan. Kami merasa ini tidak kami lakukan. Kami tidak lakukan karena kalau yang dituduhkan ke kami ini adalah masalah setoran, karena kewajiban ya, masalah setoran kami melakukan itu, kami menjalankan itu dan kami melakukan pembayaran iuran tersebut. Nah, kedua, apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Yang ketiga, apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri, membuat surat pengunduran diri. Nah, menurut saya, ketiga-tiga ini tidak ada yang kami lakukan. Jadi dasar dari DPP untuk memberhentikan kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Rumah Tangga itu tidak ada. Jadi kalau untuk langkah apa yang akan kami ambil ke depan, apakah kami akan melakukan proses hukum apabila berita ini ternyata hoax di luaran, kami belum bisa menjawab saat ini karena kami akan melakukan rapat dulu secara intensif. Kami tidak melakukan statement dan langkah-langkah yang kira-kira kami sendiri belum mengetahui kepastian. Yang lain ada yang melakukan tidak? Apakah pernah melakukan cross check ke DPP langsung tentang masalah ini? Apakah masalah surat yang tentang hasil diterima? Apa pernah mengontak? Karena kalau kami terima dari surat itu yang tentang kan dua, ketua umum sama sekretaris umum. Apakah ada upaya atau pernah melakukan cross check kepada beliau berdua itu atau belum sama sekali? Kalau saat sekarang kebenaran ketum kita lagi tidak ada di tempat.
jadi kita tidak bisa koordinasi dan ketemu dengan beliau. Untuk kita meng-cross check sendiri ke sekretariat, itu posisinya sekretariat sendiri belum bisa memberikan jawaban mengenai surat tersebut. Sudah. Pernah kita lakukan setelah ini menjadi booming. Nah, untuk di DPP sendiri saat sekarang kita belum mendapatkan jawaban yang pasti apakah surat ini benar DPP yang mengeluarkan atau bukan. Tapi kita akan terus berusaha untuk mendapatkan surat yang bertinta besar. Surat SK aslinya di mana? Ya. Jika nanti betul surat yang itu sudah ada cat basahnya, langkah apa yang dilakukan? Saya akan melakukan pembelaan. Saya akan bersurat ke DPP, saya akan menempuh langkah-langkah hukum, saya akan berusaha membersihkan nama baik saya bahwa apa yang tertuang di dalam SK ini tidaklah benar yang dituliskan terhadap saya. Silakan kolegnya. Untuk koordinasi dengan BPD sekarang ya, selalu itu hubungan masih baik atau kalau untuk saudari Asmawi sendiri sampai sekarang tidak pernah menghubungi kita dan tidak ada koordinasi dengan kita karena beliau memaksakan kehendak beliau untuk tetap mempertahankan kepengurusan yang beliau bentuk. Beliau memaksakan kepengurusan yang beliau bentuk itu harus tetap berjalan. Sedangkan kita meminta supaya pejuang-pejuang Perindo yang memang sudah teruji handal dan mumpuni itu tetap dipertahankan. Terus maunya itu gimana sama Asmawi? Ibu tetap mempertahankan yang artinya bentuk ganti Pak Asmawi untuk tentu yang baru itu apa sih? Ketuanya untuk apa mempertahankan pengurus yang lama artinya yang baru. Ibu tetap mempertahankan yang lama. Itu gimana? Jadi gini, di dalam struktur kepengurusan di DPD itu setelah keluar SK, karena kemarin kita terjadi kebakaran, itu ada pembenahan di dalam struktur kepengurusan tingkat DPD. Nah, di sini kami menyarankan
pimpinan WhatsApp itu pada tanggal berapa? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja harapan pengurus Partai Perindo Kabupaten Pelawang kepada DPD? Demikian, terima kasih. Ulangi. WA-nya tanggal berapa? WA. Harapan apa? Kalau surat dari DPW untuk pemecatan ini sampai hari ini saya belum terima. Saya menerima berita ini melalui media yang sengaja dikeluarkan oleh ketua DPW ke grup, sehingga dari grup teman-teman sesama dewan mengirimkan ke saya. Jadi bukan langsung. Jadi ketua DPW tidak langsung memberikan surat tersebut ke saya atau Japri pribadi ke saya mengenai surat yang saat ini sedang beredar pemecatan anggota DPD Perindo atas nama ini. Tanggal berapa? Kalau di grup itu pada tanggal 21 Mei. Maaf saya buka dulu. Ya. Kalau WA pribadi tidak pernah. DPD tidak pernah mau-WA saya. DPW tidak pernah WA saya, tapi DPW, ketua DPW itu mengirim ke grup, ke seluruh, bukan ke saya. Jadi saya sendiri merasa terzolimi. Kenapa tidak ke saya langsung?